Ya, oke. Pada video kali ini kita akan masuk kepada pembuatan dari halaman master data pasien. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah kita buka terlebih dahulu untuk Macromedia Dreamweaver 8 di sini. Kemudian nanti kita akan buat untuk desain dari halaman master data pasien. Untuk halaman master data pasien ini kita gunakan untuk menginputkan data pasien, kemudian memproses untuk penyimpanan dari halaman pasien. Nah, yang pertama kita siapkan adalah desain untuk halaman input pasien, input pas ya. Untuk halaman input pas nanti kita menggunakan form interaktif. Nah, kita buat halaman PHP baru dari file new, kemudian kita pilih dynamic page, kemudian kita pilih PHP. Kalau sudah, kita tekan tombol create. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita masuk ke bagian desain. Nah, langkah pertama yang akan kita siapkan adalah kita siapkan dulu sebuah form, yaitu di sini dari menu insert kita pilih form, kemudian kita pilih form ya, sehingga nanti akan muncul untuk tanda titik-titik seperti ini. Nah, kita bisa ketikkan misalkan judulnya ya, selamat datang di halaman input pasien. Kalau sudah, kita bisa atur saja melalui menu properties yang ada di bawah, misalkan mau kita tebalkan atau mau kita buat rata tengah seperti itu. Oke, untuk bagian title misalkan ini kita ganti menjadi input data pasien. Kalau sudah, kita enter. Nah, kemudian ini ya, kita bisa enter ke sini. Kita lakukan pengaturan pada form interaktifnya. Lihat di bagian bawah yang dekat properties di sini. Kita klik form, ya, kita klik formnya. Untuk form name-nya kita biarkan form 1. Untuk metodenya adalah post. Untuk actionnya kita kirim ke halaman proses pas.php. Oke, selanjutnya untuk menambahkan data nanti kita menggunakan bantuan table. Dari menu insert kita pilih table. Kemudian untuk tabelnya terdiri atas 6 baris, jadi row-nya kita isi 6. Kemudian untuk kolomnya kita isi 2. Untuk table width-nya kita isi 800 pixel. Untuk border thickness-nya adalah 0. Artinya tabelnya ini nanti tidak ada garis tepi atau ketebalan garis tepinya adalah 0. Kalau sudah, kita tekan tombol OK. Nanti seperti ini ya. Nah, kita letakkan kursornya di bagian tabel yang ada di sini. Kemudian kita bisa atur untuk alignment-nya atau perataannya, kita pilih center. Nah, misalkan untuk warna dari tabelnya, ini kan ada pilihan, nanti kita kasih warna latar belakang ya. Misalkan kita pilih di sini untuk letaknya pada bagian tabel. Kemudian di sini ada pilihan BG color. Nah, nanti kita klik saja. Terus kita pilih warnanya terserah ya yang kita inginkan. Oke. Terus kita ketikkan untuk kolomnya ya. Kolomnya misalkan di sini ada nomor RM, kemudian nama RM, misalkan di sini nama pasien, kemudian ada alamat, kemudian ada tanggal lahir dan agama. Oke, kalau sudah, kita atur untuk garis tepinya untuk yang barisnya di sini, kolomnya ya. Nah, untuk komponen di dalam form ini kita masukkan komponen untuk komponen di dalam formnya. Jadi ada text box, ada text area. Ya, dari menu kita letakkan kursornya di sampingnya nomor RM di sini, di kolom kedua. Kemudian insert, kita pilih form, kita pilih text field. Kalau ada pilihan label seperti ini, kita OK. Ya, lanjut di bawahnya untuk nama pasien, insert, form, text field. Ada label, kita OK. Untuk alamat, kita pakai text area, insert, form,
text area, kemudian kita oke. Untuk tanggal lahir, insert from text field, kemudian kita oke. Nanti kita klik sembarang tempat di sini sampai seleksinya dia terlepas seleksinya. Kemudian untuk yang tanggal lahir nanti kan kita masih menggunakan manual ya, belum menggunakan komponen date picker dan sebagainya. Nanti untuk formatnya kita isikan dengan format misalkan tahun, strip bulan, strip tanggal. Oke, misalkan tahun 2019 bulan 04 tanggal 22 misalkan. Nah, kemudian kita letakkan kursornya di bawah sini di text field agama, di sampingnya agama. Kita masukkan insert from text field. Kalau sudah kita oke. Oke. Letakkan kursor di bawah tombol agama, di bawah kolom agama, kita sisipkan dua buah tombol, yaitu tombol submit dan juga reset. Untuk tombol submitnya dari menu insert, kita pilih form, kemudian kita pilih button. Nanti ada pilihan seperti ini, kita tekan tombol OK. Kemudian di sini ada insert form button, kita OK di sini. Untuk tombol submit ya, untuk tombol submit, button name-nya kita biarkan submit. Untuk value-nya kita ganti dengan simpan. Kemudian yang di sini untuk button name-nya submit 2 kita ganti jadi reset. Untuk value-nya kita ganti jadi batal. Untuk action-nya kita ganti reset form. Oke. Nah, kalau sudah kita lakukan beberapa pengaturan. Yang pertama untuk pengaturan di text field nomor RM, ini kita buat sesuai dengan nama kolom yang ada di tabel pasien yang sudah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Untuk text field di sini kita isikan no RM. Ya, nih penulisannya harus sama persis seperti nama kolom ya yang ada di database DB Rajal dan tabel pasien kemarin. Text field nomor RM, char width-nya adalah 6, max-nya 6. Kemudian yang di bawah adalah nama pasien itu nama ya. Kemudian char width-nya kemarin berapa ya? 50 ya. Max-nya 50. Kemudian untuk alamat di sini teks areanya kita ganti alamat. Char width-nya 150. 6 line-nya kita buat 3, artinya nanti untuk teks area itu panjangnya sebanyak 3 baris. Nah, kalau sudah kan kita bisa sesuaikan aja ya di sini. Ini agak lebar di sini nggak apa-apa, kita atur aja, yang penting kelihatan simetris gitu aja. Oke, kemudian untuk tanggal lahir kita klik di text field-nya. Di sini kita ketikkan TGL lahir. Untuk char width-nya kita kosongkan ya, max char dan char width-nya kita kosongkan. Kemudian untuk agama di sini text field-nya kita isi dengan agama. Char width-nya kita isikan kemarin berapa ya? 20 kalau nggak salah ya. Agama char width-nya 20, max char-nya 20. Oke. Kemudian kita cek lagi pengaturannya pada form-nya. Form action-nya proses pas titik PHP, metodenya adalah post. Terus di sini nomor RM66. Kita klik di sini, nama 5050, alamat 153, TGL lahir, agama 2020. Tombol simpan, action-nya submit, tombol batal, action-nya reset. Oke, kalau sudah kita simpan ke folder Rajal yang sudah kita buat kemarin ya. Kemudian folder Rajalnya tuh pastikan sudah masuk ke htdocs yang Webila kemarin. Kemudian di pertemuan sebelumnya kan sudah bikin koneksi ya. Nah, ini nanti kita save as tipenya, kita pilih yang PHP file. Kemudian file name-nya kita buat input pas.php. Sorry, nggak usah pakai PHP karena save as tipenya sudah PHP file. Oke, kita beri nama input pas. Kalau sudah kita save ya. Nah, nanti dia masuk ke halaman input pas. Kemudian kita cek untuk input pasnya.
Ya, kita cek hasilnya ya. Kita start dulu untuk apa aja dan MySQL-nya. Oke, kemudian kita buka. Nah, di sini ya, alamatnya tadi hasilnya di localhost. Tadi kan simpannya di Rajal ya, webila/rajal 888. Nah, kita masuk ke input pas. Ini untuk halaman input pasiennya. Nah, misalkan kita isikan data seperti ini. Ini tanggal lahirnya kita isikan gitu ya. Nah, ada kita tekan tombol simpan. Ini datanya masih data dummy ya, masih data sembarangan gitu yang kita masukkan. Kalau sudah kita tekan simpan, nanti muncul pesannya object not found. Nah, ini jangan bingung kok error ya. Ini sebenarnya nggak error ya. Kan tadi actionnya diarahkan ke halaman proses pas. Nah, halaman proses pas kan memang belum kita bikin. Nah, berarti kita nanti kalau mau mengecek apakah sudah masuk atau belum datanya, itu harus kita bikin halaman yang kedua, yaitu halaman proses pas. Oke, selanjutnya kita buat dulu ya halaman baru. Dari file new, kita pilih dynamic page, kemudian kita pilih PHP. Nah, kita akan buat untuk halaman yang tadi ya, yang halaman input pas yang nanti kita gunakan untuk menyimpan data ke tabel pasien ya. Proses pas nama filenya. Nah, kalau proses pas itu kan dia full script PHP yang ada gabungan dengan MySQL-nya. Jadi kita masuk ke bagian kode di sini. Kalau ada script bawaannya kita hapus aja. Ya, pastikan kita bekerja di bagian kode ya. Kemudian kita ketikkan ya untuk scriptnya. Ya, titel halaman proses pasien, titel tutup. Kemudian simbolnya kita bisa menggunakan PHP seperti ini. Kalau yang di materi kan mungkin tidak pakai simbol PHP ya. Nanti tolong diganti aja dengan PHP seperti ini, karena ini simbol yang paling umum yang banyak bisa dibaca oleh browser. Ya, include koneksi.php. Kemudian variabel nomor RM akan mempost. Nah, jadi nanti untuk yang postnya di sini pastikan di caranya seperti ini ya. Jadi jangan diketik manual. Sama dengan tanda dolar PO. Nah, nanti kalau sudah muncul PO seperti ini, kita klik PO-nya 2 kali. Klik sampai dia warna biru. Ya, setelah itu kita ketikkan no RM, siku tutup tanda tanya. Artinya variabel nomor RM akan mempostingkan data yang kita ketikkan pada text field nomor RM di form input pasien yang kita buat sebelumnya. Oke, kemudian yang kedua, nama akan mempostingkan atau mengirimkan isi pada text field nama. Kemudian alamat ini akan mempostingkan ke field alamat. Kemudian ada agama. Kemudian ada selanjutnya adalah variabel query ya, akan menjalankan perintah MySQL query, yaitu insert into, masukkan data ke tabel pasien, value dengan nilai yang ada
variabel, isi dari variabel nomor rm, kemudian isi pada variabel nama, isi pada variabel alamat. Oh ya, ini kurang tanda dolar. Kemudian isi pada variabel tgl lahir dan isi pada variabel agama. Nah, yang perlu diingat untuk susunan dari insert intonya di situ, untuk yang belakang value ini harus urut ya, sesuai dengan urutan dari kolomnya, urutan dari kolom yang ada di tabelnya. Oke, kemudian nah ini nanti, jadi script ini untuk yang menyimpan ke tabel ya, script yang ini untuk menyimpan ke tabel. Nah, sekarang untuk yang pesan apakah sudah berhasil atau belum penyimpanan datanya, if variabel query atau jika query-nya tersebut dieksekusinya itu berhasil ya, seperti itu. Nah, maka tampilkan ke layar script alert. Nah, data berhasil disimpan. Oke. Kemudian dokumen location ref, artinya nanti setelah muncul data berhasil disimpan, dia akan diarahkan ke halaman tampil pas. Halaman tampil pas ini kebetulan kan kita belum ada ya, nanti nggak apa-apa, sementara kan kita ganti dulu menjadi tampil pasnya ada, nanti kita bikin, berarti ini tetap ya, kita bikin ke tampil pas titik php, kemudian kita tutup scriptnya. Nah, slash n. Oke, kemudian kalau misalkan gagal, nah jangan lupa kita tutup dulu else-nya ya, karena tadi sudah dibuka. Jika gagal, maka munculkan pesan ke layar, berarti echo, kemudian script ya, alert, munculkan pesan data gagal simpan. Kemudian nanti diarahkan ke dokumen location ref sama dengan slash index php kan kita belum bikin ya, sementara kita arahkan dulu deh ke tampil pas ya, tampil pas titik php. Oke, kemudian script tutup, slash n ganti baris ya berarti. Nah, jangan lupa ditutup kurung kurawal s-nya. Ya, kita simpan dengan nama proses pas. Kita simpan, file save as tipenya php file name-nya kita buat proses pas. Nah, sudah, kita tekan save. Nah, kalau proses pas jangan langsung dieksekusinya ketikkan seperti ini ya. Nah, nanti dia error. Kenapa? Karena kan datanya itu yang disimpan itu kan harus dari form, dientrikan dulu dari form. Jadi nanti nyobanya itu dari ini, dari input pas dulu. Ya, dari input pas localhost / webila rajal, kita input pas, kita coba inputkan data. Misalkan nama pasiennya, tanggal lahirnya, misalkan agamanya kita isi. Nah, kalau kita tekan batal, ya kereset ya, hilang semua karena kita reset. Oke, misalkan kita entry lagi, tanggal lahirnya, bulan 12, tanggal 12 misalkan, agama. Oke, terus kita tekan simpan. Apakah sudah berhasil? Kita cek dulu. Nah, data berhasil disimpan. Oh ya, ini
Ini masih ada error tadi di baris ke-8 ya. Kita cek dulu. Di sini. Oh iya, ternyata saya skripnya kurang satu. Tanggal lahirnya belum saya posting. Nomor RM, nama, alamat. Nah, ini harusnya tag TGL lahir ya. Kelewatan. Oke, ini kita masukkan. Alamat tadi kan errornya di baris ke-8. Itu bisa saja errornya di baris ke-8 atau di atasnya biasanya. Nah, ini TGL lahir, ini TGL lahir. Kita simpan dulu. Nah, tadi ternyata benar saya cek di localhost PHP admin, masuk ke database DB Rajal, masuk ke tabel pasien, itu benar datanya tadi kesimpan tapi tanggal lahirnya 00 ini ya. Nah, ini berarti tadi tanggal lahirnya itu belum ke input. Ternyata setelah ditelusuri, oh iya skripnya kurang tanggal lahir di proses pas. Nanti kita perbaiki aja kayak tadi ya. Nah, kita tes lagi. Ya, kita coba tes lagi datanya. Kita coba input data yang lain. Misalkan tanggal lahirnya. Kita coba tekan tombol simpan. Data berhasil disimpan ya. Nah, kita cek apakah benar. Kita tinggal refresh aja datanya. Nih, udah masuk ya. Nih tadi, Denny, data yang ketiga. Nih, sesuai yang kita enter tadi. Nah, terus tadi kalau kita oke, terus dia akan munculnya objek not found. Nah, ini jangan khawatir karena ini artinya file yang dituju tidak ditemukan. Ini kan yang dituju tampil pas ya, dia tidak ditemukan karena memang kita kan belum bikin tuh tampil pas. Oke, gitu ya, itu untuk yang input data. Jadi kita punya dua halaman yang perlu dipersiapkan, yaitu input pas untuk desain dari form interaktifnya untuk memasukkan data, dan proses pas yaitu query SQL untuk menyimpan ke tabel pasien yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, lanjutannya nanti adalah untuk halaman tampil pasien.